katakan tak terbayang. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, katakan segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan kaulah layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kebenaran, katakan layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Berikan glory, berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari siapkan setiap hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran-Mu. Siapkan hatimu, siapkan rohmu. Biar firman yang dibawakan pada pagi hari ini dapat masuk tertanam dalam hati setiap kami. Mari siapkan setiap hatimu. Katakan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Sekali lagi katakan dekat. Dekat padamu ya Tuhan, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari sama-sama katakan. Memandang wajah-Mu, mengikuti
kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Oh, wajah-Mu mengikuti kebaikan-Mu, mengejar kasih-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar. Kami mengejar hadir-Mu Tuhan, itu lebih dari segalanya dalam hidupku. Dekat padamu, dekat padamu. Ini rindu kami Tuhan, hanya mau dekat padamu. Setiap kata, setiap kataku, Kau pun menunggu. Setiap kata kami, Kau menunggu apa yang keluar dari bibir kami. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Wajah penuh kemuliaan, kami mau mengikuti setiap kebaikan-Mu, mengejar. Kami merindukan hadirat-Mu dalam hidupku, membawa ini penyembahan kami, bagi saya menyembah-Mu, kami nyatakan kebesaran-Mu, El Kibur, Allah yang besar atas hidup kami. Hadir-Mu dalam hidupku, dekat padamu, itu rinduku. Ini kerinduan kami Tuhan. Mari angkat semua suaramu, mari sembah Dia. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari angkat hatimu, katakan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu.
menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu. Kami memburu Tuhan hidupku. Dekat Rapasyaka. itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tuhan menunggumu mengucapkan kata-kata yang manis padanya. Tak kusangka ku temukan. Kami tak menyangka Tuhan, kami menemukan cinta yang abadi, agape-Mu yang membebaskan kami. Ku datang dan ku bawa hidup. Ini persembahan kami. Wajah-Mu, kami mau memandang kemuliaan Tuhan. Mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah, membawa Kita menyembah-Mu dengan segenap hati, dengan segenap cinta, dengan segenap kekuatan. kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti Kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah, membawa sembahku. Ini persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam memandang Wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, kami mau mengikuti setiap perbuatan baik yang Engkau adakan. hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar mengejar hadirat-Mu Tuhan dalam hidupku. wajah-Mu, mengikuti Kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembah. mari lahirkan penyembahan yang terbaik keluar dari hatimu. Kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu
Mari angkat suaramu sembah Dia. Mari angkat suaramu. Kami mengejar hadir-Mu, memandang wajah-Mu. Tak kusangka ku temukan kasih yang abadi. Mari angkat suaramu. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari bawa hidupmu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu. Setiap perbuatan kebaikan-Mu kami mau ikuti Tuhan. Mengampuni musuh kami dalam hidupku. Oh Kristus, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Tuhan kan mau mengejar kehadiran-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu. Nyatakan lebih lagi kehadiran-Mu dalam hidupku. Mari angkat suaramu sembah Dia. Tiara bau sandai, tiara takkan ananamu. Haleluya. Kami Merindukan Engkau Tuhan. Kami sembah Cinta Engkau yang layak terima. Hormat kemuliaan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup ini. terima Haleluya. Glory. terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Kiara bosande, kiara lana saudara takarana. Mari angkat suaramu, mari sembah Dia. Haleluya. Kiara nasane retakan, oh rapokora nasane. Haleluya. Syadana lama sekeretakan, kiara nasane. Oh, shatakara lama syakara lama sekere. Kira pasi kira papa pasi kira papa. Ora bayana si. Kira basa kara papa pasi. Ara papa 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 papa. Kira pasi. Ora bayana pasi kira papa 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 papa. Oh ya bayana re 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 re. Ora bayara ra re 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 re. Ora bayara bayara ra re 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 re. Ora ba 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 yara ba 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 yara ra ye re 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 re. Ora ba 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 yara ba yara ra ye re 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 re.
Ora ba 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 ya ra ba 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 si ke ra ba 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 ira ba 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 si ira ba si ora ba si. Mari Tuhan, silakan Tuhan kau yang beracara. Ini acaramu Tuhan, ini ibadahmu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kau hadir Tuhan. Mari Roh Kudus kau bebas beracara pada pagi hari ini Tuhan. Ini acaramu Tuhan. Ini acaramu Tuhan. Kami tahu kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, kalau kau tidak hadir, hambar dan tidak ada artinya ini seperti kegiatan biasa Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan. Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Silakan Tuhan kau yang beracara. Silakan Tuhan kau yang beracara Tuhan. Silakan Tuhan. Silakan Tuhan. Silakan Tuhan. Lawat kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Sentuh kami Tuhan. Tuhan, jangan lalukan kami dari hidup kami Tuhan. Tuhan, jangan lalukan kami dari hidup-Mu Tuhan. Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Oh ya rapa segi rapa pa 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 pa. Oh rapa segi rapa pa 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 pa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau tidak pernah lelah mengejar kami Tuhan. Karena Engkau tidak pernah berhenti mengejar kami Tuhan. Tuhan, siapa sih kami ini Tuhan? Hanya Engkau yang melayakkan dan menjamin kami Tuhan. Ada di dalam hadirat-Mu, ada di rumah-Mu yang suci ini Tuhan. Lebih baik satu hari di tempat-Mu yang suci. Daripada 1000 hari tempat lain ya Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau
kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari Tuhan di tempat-Mu yang suci. Yes. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Oh haleluya. Puji Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya.
Selamat pagi Bapa kami di surga. Selamat pagi Tuhan Yesus yang ada di surga. Selamat pagi Tuhan Roh Kudus yang ada di surga dan di dalam hati kami masing-masing. Pagi ini kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Karena anugerah dan kemurahan-Mu, kami bisa lagi ada di tempat ini. Untuk sembah puji muliakan nama-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar kami datang menerima firman Tuhan, tetapi yang paling penting Tuhan, Engkau hadir di tempat ini dan hidup kami Tuhan. Dan melawat kami Tuhan, hidup kami diubahkan Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan, pesan-Mu Tuhan, hanya bagian dari Engkau Tuhan, untuk mengubahkan hidup kami, jadikan rema bagi hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan, Kau lawat mereka dengan segala keberadaan mereka Tuhan, dengan segala persoalan mereka, dengan segala permasalahan mereka, Tuhan Kau lawat mereka. Dan kami undang hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan Roh Kudus. Silakan Roh Kudus Engkau bisa berlama layang-layang di tempat ini, menguasai tempat ini. Kami kebaskan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang masih bercokol di tempat ini Tuhan. Kami hancurkan Tuhan roh yang bukan dari Tuhan yang masih melekat dari hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya roh Tuhan yang kami izinkan menguasai hidup kami dan tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan hamba-Mu akan menyampaikan pesan-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Minta roh hikmat bagi pengertian dari Engkau Tuhan. Gak apa yang kami lakukan, apa yang kami sampaikan, itu bersumber dari Engkau yang mengubah hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Shalom, selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Ini Selasa di rumah kami sendiri nih ya. Terima kasih Pak Daniel dan Ibu yang sudah memberi kesempatan pada kami untuk kami berbagi, kami sharing. Nah tadi malam pada waktu kami komunikasi dengan Pak Daniel itu sudah hampir jam 12 ya. Kami sebenarnya sudah siapkan untuk kami sampaikan pada pagi hari ini. Tapi jam 1 kurang 10, kami pada saat kami mau tidur, kami berdoa, kami bahasa roh, tiba-tiba Tuhan kasih firman yaitu tentang Yefta. Ya kita buka Hakim-Hakim 11. Tentang Yefta. Ya Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11 saya baca ya. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yefta lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua itu Gilead, kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead, kata Yefta kepada para tua-tua Gilead. Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ibu dan Bapak sekalian, saya akan memberikan coba tema judul ya, hati yang luka. Nah, firman ini, Yefta ini itu seperti saya. Bapak saya itu istrinya 2. Ya, jangan sampai itu terjadi ya di tempat ini. Bapak saya itu istrinya 2. Saya anak istri yang kedua. Karena istri yang pertama itu diizinkan Tuhan tidak punya anak. Dan saya anak nomor 1.
Dan saya ini masuk dalam kategori golongan orang yang miskin. Bapak saya itu pekerjaannya adalah tukang kayu. Yang kalau bekerja itu hari Sabtu terima duit, terima gaji. Kalau nggak kerja, nggak ada order, nggak dapat duit. Dan duit bapak saya itu untuk membiayai anak-anaknya sekolah termasuk saya punya adik 3, jadi berempat. Nah ibu saya kau panggil itu emak. Emak itu kalau di Jawa itu kasta yang paling rendah. Yang kasta paling tinggi ada mami, ada ibu, ya. Itu panggilan emak itu tersemat itu pada orang yang dalam kategori miskin. Jadi saya itu kategori orang yang miskin. Dilahirkan dari orang yang miskin. Dilahirkan dari ibu nomor 2, bukan nomor 1. Biasanya kalau dalam satu keluarga itu yang berhak atas warisan adalah istri nomor 1, anak-anak dari istri nomor 1. Nah saya dilahirkan dari istri nomor 2. Nomor 1 saya, anak nomor 1. Dan tadi pagi ya jam 1 kurang seperempat saya baru tidur. Tuhan kasih, kamu besok bicara Yefta. Baru tadi pagi saya, oh iya Yefta itu saya. Karena saya itu anak orang istri nomor 2. Ibu dan bapak sekalian. Nah, coba saya bandingkan dengan yang namanya Absalom. Ya. Dan cerita Yefta tadi sudah kita baca. Yefta itu anak dari perempuan Sundal, istri dari orang Gilead. Dan istri dari Gilead yang berikutnya yang punya anak banyak. Dan Yefta diusir dari tempat tinggalnya. Ya, dari tempat tinggalnya. Tidak disebutkan Yefta itu saudaranya ada berapa, enggak disebutkan. Nah pada saat Yefta itu keluar dari tempat tinggalnya itu dengan kemarahan. Dengan hati yang luka. Dengan hati yang marah. Kenapa? Ini bisa kita telusuri pada saat dia keluar dari rumah. Yefta itu bergabung dengan para perampok. Bergabung dengan para pemabuk. Bergabung dengan orang-orang yang tidak benar hidupnya. Bergabung dengan orang-orang yang hidupnya itu sudah enggak pas lagi dengan jalannya Tuhan. Ibu dan bapak sekalian tahu hidup seorang perampok itu seperti apa kalau coba kita baca ya. Perampok itu pekerjaannya apa? Ngerampok. Kalau enggak berhasil ngerampok dia akan membunuh. Nah ini Yefta keluar dari rumahnya dengan kemarahan. Loh saya itu juga anaknya bapak, kenapa saya diusir? Apakah gara-gara ini saya anak dari istri yang kedua? Bapak mengusir saya. Dengan kemarahan yang terima Yefta adalah orang-orang yang sejenis, sefrekuensi. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, kalau milih teman, milih konco, ya konco itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia teman atau rekan. Itu harus sefrekuensi. Karena kalau kita milih teman salah, ya sudah kita kalau nggak kuat iman kita ngatut lah sudah. Kita berteman dengan orang pemabuk jadi pemabuk. Kita berteman dengan orang penjudi jadi penjudi. Kalau kita berteman orang yang suka ngapusi, berbohong, kita jadi pembohong. Kalau rekan-rekan nggak percaya, Bapak Ibu nggak percaya, coba praktekkan. Coba tak praktekkan ya, apa yang disampaikan Pak Sugianto. Oh nama saya Sugianto ya, anak saya 2, istri saya 1, istri saya saat ini sedang melayani di gereja yang lain, saya nggak tahu, lupa namanya. Ya lupa, sebetulnya saya ikut ke sini tapi diperintahkan oleh atasan, oleh pimpinan kami pisah. Kami di sini, saya di tempat lain dengan anak saya. Anak saya 2, nomor 1 anak saya baru menempuh pendidikan S2 di Undip, kalau hukum tahun depan selesai. Dan insya Allah tahun depan seperti saya ini pekerjaan ini guru. Sebaliknya kalau kita bicara Absalom, Absalom itu anaknya siapa? Anaknya Daud. Anaknya Daud. Ya, anaknya Daud. Absalom ini juga hatinya juga luka. Pada saat adiknya dipermainkan oleh Amnon yang juga saudaranya, nggak terima dia. Nggak terima. Adikku kok buat macam-macam, kok buat mainan, nggak terima. Akhirnya Absalom berusaha mencari cara strategi untuk membinasakan Amnon. Akhirnya jadilah Amnon dipateni, dibunuh oleh Absalom. Absalom juga luka hatinya, luka, sakit hatinya, sakit. Tetapi bedanya Absalom dengan Yefta itu beda sekali Bapak Ibu sekalian.
Pada saat Yefta berkelana, ya mengarungi dunia hitam, ya yang sudah berambut putih ya bersyukur ya, rambutnya sudah putih, sudah rambut putih. Rambutnya putih saya belum banyak ini. Kalau ibu sudah rambutnya putih, orang tua dari Daniel ya. Ya, itu berkelana dengan di dunia hitamnya. Tetapi pada saat orang Israel butuh tenaganya, pada saat Tuhan memanggil dia lewat orang Israel untuk memerangi Amon, Bani Amon, dia mau. Dia mau berbalik. Dia sadar bahwa bangsaku butuh tenagaku. Bahwa bangsaku butuh aku kembali untuk menyelesaikan Amon agar Israel dimenangkan. Tetapi Absalom tidak seperti Yefta. Absalom tetap dengan kesakitannya, dengan lukanya. Dengan lukanya. Dia akhirnya menghabisi Amnon. Hanya gara-gara sakit hati adiknya dipermainkan oleh Amnon. Tetapi Yefta dia berbalik mau ke bangsanya, memerangi Amon. Nah Yefta ini satu sisi lagi yang kedua yang bagus adalah pada saat dia akan berperang dengan Amon, dia pergi ke Mispa. Ada dibaca tadi kita baca ya. Mispa itu artinya apa? Mispa itu artinya menara penjaga. Menara doa. Nah kalau gereja tidak ada menara doa, kalau gereja tidak ada ruang atau space atau tempat untuk berdoa, ya wis. Hanya seperti gedung, ya tempat bertemu dengan teman-teman seiman, nyembah Tuhan, ya wis. Atmosfernya didiamkan aja, biarkan aja. Nah itu juga enggak bagus. Tapi kami percaya di tempat ini ada menara doa. Menara doa tidak berarti harus bikin menara tower, enggak. Enggak. Doanya dinaikkan kepada Tuhan. Kita yang bersepakat. Inilah pentingnya kuasa kesepakatan. Kuasa kesepakatan. Maka menara doa itu harus dipenuhi dengan kuasa kesepakatan dari Bapak dan Ibu sekalian. Doa, 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 doa. Dan saya, wah luar biasa. Saya belum pernah doa Esther. Puasa Esther. 3 hari 3 malam. Belum pernah saya. Belum pernah doa. Puasa Esther. Belum pernah. Ini jemaat di sini luar biasa. Ajaib banget, ajaib. Ya. Nah, baik lagi ke Yefta tadi. Saat Yefta itu kembali kembali ke bangsanya, Tuhan melingkupi Yefta dengan rohnya. Sehingga Yefta dipenuhi dengan roh Tuhan. Nah inilah, kalau gereja ini dipenuhi dengan roh Tuhan, kuasa apapun tidak bisa masuk ke gereja ini. Dan kuasa apapun tidak bisa menyentuh ibu dan bapak sekalian. Tapi kalau ibadah sekalian buka celah, nah itu bahaya. Sakit hati, luka hati dibiarkan menganga. Luka hati bisa kemarahan, bisa kejengkelan, bisa kesombongan. Orang yang miskin itu bisa sombong loh Bapak Ibu sekalian. Kamu mau tak bantu? Enggak, aku ada kok. Sudah makan belum? Sudah, pada belum makan. Anakmu tak kasih uang sekolah mau enggak? Enggak, aku bisa cari sendiri. Itu sombong loh Bapak Ibu sekalian. Dikiranya enggak sombong, sombong itu. Juga kebencian, itu bisa karena luka hati. Ya, apalagi kalau misalnya benci dengan temannya, jarak 5 meter baunya dah ketok ya, baunya sudah terasa. Oh ini si A, si B nih, enggak suka, pulang lah. Ya, itu kesombongan, kepahitan, kemarahan, itu karena luka hati yang tidak dibereskan. Siapa yang bisa membereskan? Ya antara Tuhan dengan ibu dan bapak sekalian. Pendeta enggak bisa beresi, enggak bisa. Pendeta juga manusia, enggak bisa. Pendeta sebatas mendoakan, pendeta sebatas memberkati, menumpangkan tangan. Tapi setelah itu, kalau kita tetap luka, tetap ada di dalam, dipelihara, ya enggak ada artinya. Iya kan, enggak ada artinya. Maka ibu dan bapak sekalian setelah didoakan pendeta, atau orang yang rohaninya lebih bagus, ya ibu dan bapak harus berubah di dalam Tuhan. Nah Yefta ini, dia mau berubah. Yefta ini mau berubah. Dari anaknya sundal, marah, dia kembali, dia datang ke Tuhan lewat Mispa, dan dia diurapi Tuhan dengan rohnya, dan Yefta bisa memenangkan, mengalahkan Amon karena Tuhan. Dan satu celah dari Yefta, di dalam firman, masih dalam Hakim 11 ayat 29, Yefta buka celah. Di mana Yefta itu sangat menyesal, di mana Yefta ngomong, Tuhan kalau engkau beri kemenangan padaku, maka pada saat aku balik ke rumah,
siapapun yang keluar dari rumah itu aku persembahkan, aku korbankan untuk Tuhan. Itu celah. Jangan sekali-kali membantu Tuhan. Jangan sekali-kali menolong Tuhan. Tuhan tidak perlu bantuan kita. Tuhan tidak perlu pertolongan kita. Bagian kita apa? Percaya. Diam, percaya Tuhan akan bertindak. Nah, sering doa kita itu mentok, doa kita mendal, doa kita nggak bisa sampai ke Tuhan karena ketidakpercayaan kita. Nah, kenapa orang tidak percaya? Karena ada dosa dalam hidup kita. Coba saya minta tolong Mazmur 37 ayat 5 yang sudah dapat tolong dibacakan. Mazmur 37 ayat 5. Tuhan akan bertindak itu di kata terakhir. Ya kan? Kalimat kata pertama menyerahkan dan kata yang kedua adalah apa? Percaya. Jadi kalau kita tidak menyerahkan hidup kita pada Tuhan dan kita tidak percaya Tuhan, yang kalimat ketiga, kata ketiga nggak akan muncul, Tuhan nggak akan bertindak. Jadi yang pertama kita itu percaya. Percaya, menyerahkan hidup kita pada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5 tadi. Menyerahkan hidup kita, percaya, bertindak. Menyerahkan itu berarti kita angkat tangan. Kalau kita nggak angkat tangan, Tuhan nggak akan turun menolong kita. Berarti daging kita itu yang masih terus bercokol, marah terus. Kalau kita nggak angkat tangan, Tuhan tetap diam di surga. Tapi kalau kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun untuk menolong kita. Saya, ibu dan bapak sekalian sharing nih. Saya ini sebagai guru sudah 35 tahun, saya pegawai negeri 35 tahun, jadi guru sudah 29 tahun. Saya jadi guru tahun 93. Saya punya usaha jualan HP. Dan HP yang saya jual itu grosir. Jadi para pengecer datang ke tempat saya ngambil. Singkat cerita bangkrut. Karena orang yang saya percaya itu enggak benar. Bawa uang saya lari. Nah, begitu bangkrut, mobil tak jual, rumah tak gadekan. Saya dengan istri saya itu padu terus bertengkar ya, padu bahasa Jawa, bahasa Perancis padu, bahasa Indonesia bertengkar ya. Ya mungkin nggak tahu ya, bahasa Perancisnya padu ya, bertengkar. Ya, sering bertengkar saya dengan Bapak dan Ibu sekalian bisa tanya, apa benar yang disampaikan Pak Sugi itu, Bapak dan Ibu sering padu pada saat bertengkar, pada saat ada masalah. Sering terjadi kalau ada masalah keuangan, itu yang memicu pertengkaran rumah tangga. Itu nomor satu, sering terjadi perekonomian, keuangan. Akan dapat menimpa siapa saja. Tetapi saya juga bersyukur, setiap jam 12, kalau saudara sepupu kita, itu adalah pada waktu mereka itu apa? Doa apa namanya? Tahajud. Saya dengan istri saya gandengan tangan sembahyang. Doanya kencang. Saya kontrak rumah saya tak kontrakkan tapi saya kontrak rumah. Jadi saya kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Doa kencang saya dengan istri saya. Sepakat. Hanya dalam waktu 1 bulan saya dipulihkan. Mobil yang tadi tak jual diganti Tuhan, saya punya 2 mobil sekarang. Rumah yang tak kontrakkan, saya punya rumah 2. Punya sawah 1 di Temanggung. Dan ada aset-aset yang lain. Karena apa? Doa sepakat saya dengan Tuhan. Jadi menara doa ini harus ada kesepakatan antara orang-orangnya Tuhan yang ada di tempat ini. Misalnya minta gereja yang besar, sudah sepakat doa dengan Tuhan. Tapi kalau saya memilih marah, karena saya digoncang, harta saya habis, saya memilih marah, bisa enggak? Bisa. Saya bisa memilih marah. Dan saya bisa meninggalkan istri saya, bisa. Bertengkar terus, bisa. Nah itu semua ya tergantung pada kita, kembali pada kita. Pada saat kita menghadapi persoalan, pada saat kita mengalami problem, pada saat kita menghadapi ya apapun dalam rumah tangga, kesehatan, keuangan, pekerjaan, anak-anak, dan lain sebagainya. Itu 3 ini harus dihindari. 2 ya. 1 datang kepada diri sendiri. Yang kedua datang kepada orang lain. Ya orang lain itu bisa kepada pendeta, bisa kepada dukun, bisa kepada orang pintar.
Ya kalau datang kepada diri sendiri, merasa dirinya bisa menyelesaikan. Yang ketiga itu biasanya Tuhan itu nomor 3 atau nomor terakhir. Kalau sudah mentok semua, sudah babak belur semua, sudah hancur lebur semua, baru ingat Tuhan. Saya begitu teman sekalian. Tapi ini saya harus perbaiki diri. Jangan sampai nunggu dilebur Tuhan. Jangan sampai nunggu dihancurkan Tuhan. Jangan nunggu rumah tangga kita kocar kacir. Datanglah kepada Tuhan. Seperti Yefta. Jangan seperti Absalom. Absalom sampai matinya dia nggak pernah bertobat. Tapi Yefta dia bertobat balik kepada Tuhan memang satu celah. Jangan sekali-kali menolong Tuhan. Jangan sekali-kali membantu Tuhan. Perlu pertolongan kita. Justru kita pertolongan Tuhan. Yefta ngomong, Tuhan kalau engkau memenangkan bagiku Amon aku kalahkan, maka siapa yang keluar dari rumahku itu aku korbankan. Betul, setelah menang perang, anaknya perempuan satunya keluar. Ya sudah, yang namanya janji nggak bisa dilepaskan, nggak bisa dibatalkan begitu saja. Ya, itu sudah lebih dari janji ya. Maka anaknya diserahkan pada Tuhan. Yefta menyesal. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kalau masih ada luka hati di dalam hidup kita, apakah masih ada kemarahan, apakah masih ada kebencian, apakah masih ada dendam, apakah masih ada kejengkelan, apakah masih ada hati yang masih menyimpan segala sesuatu yang enggak benar, pertama kali datanglah kepada Tuhan. Tapi kalau nggak bisa minta pertolongan pendeta enggak apa-apa. Jangan minta pertolongan orang yang tidak sefrekuensi. Jangan minta pertolongan Tuhan, pertolongan manusia yang tidak sejalur. Datanglah kepada Tuhan dan atau kepada pendeta kita sekalian. Pasti akan didoakan, pasti akan diberikan solusi, akan didoakan. Ya, jadi pada pagi hari ini, ya Tuhan menginginkan kita berisi hati kita dulu. Ya, kita bereskan hati kita dulu. Dan mulai tanggal 9 besok sampai tanggal 14 Mei di lapangan Pasar Lama itu akan ada acara, yaitu acara KKR Tenda Lawatan. Di mana mulai tanggal 10 itu adalah KKR anak, tanggal 11 adalah KKR Youth anak muda atau remaja, tanggal 12 KKR dewasa atau umum, tanggal 13-nya KKR Timika suku adat atau suku-suku asli sini, dan tanggal 14-nya adalah acara pasar murah. Semua di lapangan Pasar Lama. Tuhan suka jiwa-jiwa. Jangan sampai orang yang terbuang seperti itu justru kita buang. Ya, jangan sampai. Kita tetap bertahan di sini, tapi kita nambah jiwa-jiwa dari orang-orang seperti itu yang belum kenal Tuhan. Atau mereka kenal Tuhan tapi sudah jauh hidupnya dari Tuhan. Ya, jiwa-jiwa baru. Itu terjadi revival Wales, lawatan Wales. Tuhan melawat Wales, Tuhan menjamah Wales. Tokohnya adalah Ivan Robert. Itu penjara-penjara sepi kosong. Karena orang bertobat. Pemabuk-pemabuk jadi sadar bertobat. Gereja-gereja penuh. Penjara kosong, bingung loh ini penjara kemana orangnya, pada ke gereja semua. Bar-bar atau tempat-tempat kafe-kafe yang gak benar itu kosong, bertobat. Mereka menangis di jalan-jalan. Apakah Bapak, Ibu sekalian tidak rindu Timika dilawat Tuhan? Timika dijamah Tuhan? Timika dilebur oleh Tuhan menjadi milik Tuhan? Jadi kita ini pasukannya Tuhan. Jangan hanya di depan kulitnya kita pasukannya Tuhan, tapi di dalamnya ini gak ada apa-apanya. Kopong atau kosong. Ya, kosong atau kopong. Dan sekali lagi saya bersyukur, ya Yefta itu prototipe saya, itu contoh saya. Ya, jadi saya anak orang miskin, saya dilahirkan pada istri yang kedua, tapi saya tidak ingin hidup di dalam kemiskinan atau kemelaratan. Karena saya ingin mengangkat tinggi dan memendam yang jelek. Mengangkat tinggi yang baik dan memendam yang jelek. Kalau bahasa Jawa itu mikul dhuwur mendem jeruk. Mengangkat yang baik yang ke atas dan memendam yang jelek-jelek di dalam, sedalam-dalamnya. Jadi yang kita ingat ada kebaikan siapa?
Tuhan Yesus. Ingat, pada saat kita mengalami luka, pada saat kita mengalami persoalan, permasalahan, problem, ingat, Tuhan itu dulu, sekarang, dan selamanya selalu baik. Jangan ingat Tuhan pada saat kita senang. Jangan ingat Tuhan pada saat kita susah. Pada saat kita senang, lupa Tuhan. Ya, kadang-kadang kita mungkin belum diberkati Tuhan karena Tuhan ngukur. Ini kalau anak ini tak berkati, lupa kepada Tuhan. Lupa kepada Tuhan. Maka kalau ibu dan bapak sekalian belum diberkati Tuhan, jangan lekas-lekas menghujat Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Ingat, dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan selalu baik. Cuma kita saja yang enggak baik. Enggak baik. Ingat Yefta, dia enggak baik, marah, tapi dia bertobat. Dia datang ke Mizpah, bertobat, dan memenangkan perjuangan melawan Bani Amon. Itu berkat Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 tadi. Menyerahkan dan percaya, Tuhan bertindak. Menyerahkan, percaya, Tuhan bertindak. Menyerahkan, percaya, Tuhan bertindak. Menyerahkan, percaya, Tuhan bertindak. Menyerahkan pada Tuhan, percaya, dan Tuhan bertindak. Menyerahkan pada Tuhan, percaya pada Tuhan, dan Tuhan bertindak. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Karena kemampuan kita, otak kita itu sedikit banget. Gak akan mungkin mengumpuli kekuatan otak dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan sembah Tuhan. Kita akan nyanyi seperti rusa. Rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Allah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Allah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Allah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Baik semua, mari angkat hosti di tanganmu. Mari sekali lagi lepaskan pengampunan. Juga buat dirimu sendiri kalau engkau belum mengampuni dirimu sendiri. Lepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakitimu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengampuni, sebut namanya dalam hati. Sungguh-sungguh ya, firman Tuhan mengatakan uji dirimu sebelum engkau memakan tubuhnya. Ampuni dosa kami Tuhan, pikiran, perkataan, perbuatan, kelalaian. Ampuni dosa pelanggaran kesalahan kami. Kami ucap syukur Tuhan, terima kasih Kau datang mati bagi kami, tubuhmu dipecahkan untuk kami beroleh hidup yang kekal. Mari kita makan dalam nama Yesus, selamanya menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari angkat anggur, angkat darah Kristus, tangan kanan.
Darah-Mu yang memperdamaikan Allah dan manusia, yang mematahkan setiap kutuk kami. Biarlah darah-Mu menyatu dengan darah kami, memberikan kami gairah selalu akan Tuhan, memburu Tuhan, mengejar Tuhan, menyembuhkan setiap penyakit kami. Mari terima kesembuhan. Kita Engkau minum darahnya. Kita minum dalam nama Yesus. Selamanya diikat oleh darah dan darah ini. Biar anggur yang baru menjadi bagian kita semua. Amin. Mari naikkan syukur-Mu buat pengorbanannya. Katakan aku diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan aku diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semua jemaat Tuhan AGC yang ada di tempat ini, seperti Bapak tadi telah nyatakan firman-Nya, kita butuh sepakat saudara, kita butuh sepakat. Apalagi mendekati hari lawatan ini semua. Mari kita sepakat hari ini semua jemaat Tuhan. Kita berdoa bagi Papua, kita berdoa bagi Indonesia, kita berdoa bagi Timika ini, sanak saudara kita yang di luar sana, yang bahkan belum mengenal Tuhan. Mari kita sama mengundang semua Bapak Ibu Saudara. Ya, oh, sama mengundang semuanya. Oh, miliaran jiwa diselamat. Mari sama-sama mengundang semuanya. Kita sepakat. Ya, yang di tinggal diam, kita mau berdoa. Kita satukan iman kita dengan lagu ini. Kita satukan perkataan kita dengan iman, saudara. Ya, dan cinta padamu Tuhan sampai. Mari semua imani saudara. Kita orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di luar sana. Yang kami topang dengan doa-doa yang seimbang. Ya Tuhan, hati dan kerinduan. Sekali lagi sama Tuhan, sama ngundang semua naikkan sampai miliaran jiwa diselamatkan. Tuhan, ini kami HGC Tuhan. Kami mau sepakat Tuhan. Kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan. Biarlah doa kami naikkan Tuhan. Untuk jiwa-jiwa dan tenda lawatan masuk dalam lumbung-lumbung Tuhan. Terpenuhi Tuhan. Dalam jangkauan-Mu, timur, utara, selatan, semua datang di dalam nama Yesus Tuhan. Ya Rakamasikiana Ramo. Hati dan kerindu. Sekali lagi semua jemaat Tuhan sampai miliaran.
kami lakukan. Sebab kami telah diselamatkan Tuhan. Penyembah, silakan tampilkan deklarasinya. Tuhan, sampai kami diangkat. Bapak Ibu Saudara, siap-siap kita akan masuk dalam deklarasi. Dalam hitungan ketiga saudara, yang kami topang dengan doa-doa yang seirama, hati dan kerinduanmu, hati dan kerinduan, hati dan kerinduanmu, hati dan kerinduan. Mari semua saya mengundang. 1, 2, 3. Deklarasi lawatan Tuhan yang terbesar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa dan otoritas Tuhan, dan oleh karena perjanjian darahnya, kami sepakat. 1. Kami tahan semua roh antikris, roh pembinasa keji, roh perusak, roh penyesatan, dan semua manifest kegelapannya atas Indonesia, Papua, Timika. 2. Kami tahan semua rencana teroris, semua yang garang dan sombong harus dihabisi. Roh radikalisme yang menolak pengenalan akan Tuhan, segala keangkuhannya digagalkan, segala rencana niat jahat dibongkar, segala permusuhan, perpecahan digagalkan atas seluruh Indonesia, Papua, Timika. 3. Aparat pemerintah bergerak cepat dan cepat membongkar segala karena itu kami sepakat tolong bencana alam di bangsa dan kota kami. Kami berkatakan kami halau keluar, kami kembalikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. 5. Semua roh sakit penyakit, wabah, virus, bakteri, binatang-binatang, dan tulah ditahan semua. Kuasa darah Yesus yang telah mengalahkan maut. Stop semua kematian sia-sia dan stop kematian massal. 6. Karena sudah waktunya, hari Tuhan sudah datang, hari Tuhan yang terbesar. Tidak ada musuh-musuh yang dapat bertahan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, kami sepakat, kami sepakat. Ya Tuhan, kami sepakat. Ya Rakama Sikianao. Tuhan sedang memulihkan segala sesuatu sampai umatnya menjadi kudus dan tidak bercacat celah. Tuhan memulihkan roh, jiwa, tubuh, dan ekonomi. Tuhan memberikan kami hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang taat untuk berpaut hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mendatangkan kelimpahan dari seberang laut dan kekayaan bangsa-bangsa kepada gerejanya Indonesia, Papua, Timika. Dan untuk gerejanya Ya Ramasikiana Ramasakanamo. Ya Tuhan. Jiwa-jiwa masuk Tuhan. 731 jiwa diselamatkan di Timika. 9 sampai 10 jiwa diselamatkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya Rakamasakana Ramase. Indonesia, Papua, Timika. Oleh pilihan darah anak domba, kami gerejanya Sinar Holy Glory Church Kingdom of God Timika. Semua terjadi dengan tuntas. Kami sampai di puncak energi dan di awal-awal. Sama. Amin.
Tuhan, kami telah deklarasi Bapa. Kami telah naikkan doa kami. Kami serahkan otoritas sepenuhnya di dalam Engkau atas kota ini dan tenda lawatan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apa yang kami perkatakan terjadi sesuai iman di dalam nama Yesus Kristus. Yang kami Oh, dengan doa-doa yang seirama, hati dan kerinduanmu Bapa, hati dan kerinduan, dan kerinduanmu Bapa, hati dan kerinduanmu Kami berdoa untuk tenda lawatan sepanjang minggu ini ke depan Tuhan. Biarlah api-Mu Tuhan curah Ya turun, Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, sama seperti yang terjadi di satu raja-raja Tuhan. Dalam nama Yesus. Ya. Satu Raja-Raja 18 ayat 41. Ketika kami sudah mempersembahkan korban Tuhan, api Tuhan turun dan menyambar setiap korban Tuhan. Semua akan dilawat. Ya. Orang Papua dilawat. Ada ribuan. Sahamase-kene reke-mese. Dalam nama Oh. Yesus, gereja-gereja mau bangkit. Dalam nama Gereja-gereja Yesus, mau Tuhan. bersemangat. Gereja-gereja Ya, mau rakamaseke bersatu. nere Dalam mese. nama Yesus, Timika dimenangkan bagi kemuliaan Dalam nama Tuhan. Yesus, Tuhan. Timika kota kemuliaan Ya. Tuhan. Kami berdoa semua Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tidak ada serangan balik, setiap Dalam kami nama tutup Yesus, dalam nama Tuhan. Yesus. Dalam nama Yesus, kesehatan, kekuatan menjadi bagian kami semua. Dalam nama Yesus, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Apa yang dibuat tanganmu Tuhan buat menjadi berhasil, menjadi besar. Dalam nama Yesus kita tetap sehat, semakin kuat, semakin bergairah, semakin cinta Tuhan. Sampai kedatangannya mengangkat kita di awan-awan yang saat dia datang didapatinya tidak bercela. Tutup bungkus kami dengan semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dalam perjalanan kami pulang, yang terima berkat sama-sama katakan amin.